Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Di konten kali ini, gua mau lanjutin cerita yang berjudul Misteri Kehadiran Arwah. Buat kalian yang belum dengerin part 1 dan part 2-nya, bisa lu klik link di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya, Jody bergegas membuka pintu untuk Rani. Aneh sekali. Sayang, ternyata di mobil itu tidak ada orang. Katanya memberitahu. Masa? Ucap Rani seakan tidak percaya. Kemudian dia segera keluar dan melangkah mendekati mobil itu. Kau benar, Jo. Apa mungkin orang itu sudah pergi tanpa sepengetahuan kita? Bukankah tadi kita tidak terlalu memperhatikannya? Sambungnya kemudian. Mungkin saja. Tapi kenapa cepat sekali? Ah, sudahlah. Kalau begitu, yuk kita masuk. Terus terang, aku sudah lapar sekali. Ajak Jody seraya menggandeng Rani memasuki restoran. Udara di dalam restoran terasa begitu sejuk. Dekorasi ruangannya pun tampak begitu mewah. Rani agak asing berada di ruangan itu. Dan dia merasa canggung karena tampil dengan seragam sekolah. Kini mereka sudah duduk di sudut ruangan dekat jendela. Pemandangan dari tempat itu terlihat cukup bagus sehingga menciptakan kesan tersendiri buat keduanya. Selang beberapa saat, seorang pelayan wanita berparas cantik datang menghampiri dan langsung memberikan 2 buah daftar menu. Kau ingin makan apa, sayang? Tanya Jody kepada kekasihnya. Aduh, aku bingung, Jo. Makanan di sini aneh-aneh, kata Rani sambil terus melihat-lihat daftar menu. Kalau begitu, biar aku saja yang pilihkan ya. Ya, Jo, apa aja deh, ucap Rani seraya menatap Jody yang juga tengah melihat-lihat daftar menu. Jody segera memesan makanan dan minuman yang menurutnya enak. Sementara itu, Rani tampak memandang keluar jendela. Tak lama kemudian, Jody yang sudah selesai memilih menu tampak menatap Rani. Dia terus memperhatikan wajah cantik yang masih menatap keluar jendela. Wajah itu benar-benar cantik dan tak pernah membuatnya jemu. Kau sedang melihat apa, sayang? Kok dari tadi diam saja? Tanya Jody tiba-tiba. Rani mengarahkan pandangannya ke arah Jody. Ditatapnya wajah pemuda itu dengan tanpa berkata apa-apa. Ada apa, sayang? Tanya Jody penasaran. Aku khawatir, Jo, jawab Rani. Khawatir? Apa maksudmu? Tanya Jody dengan kening berkerut. Sebenarnya siapa orang yang menelponmu tadi? Kok ketika berbicara kau tampak kelihatan gugup? Rani justru balik bertanya. Jody tersenyum seraya memegang tangan Rani dengan lembut. Kau curiga? Tanyanya menebak. Aku cuman khawatir, Jo. Terus terang, aku takut kalau kau... Rani tidak melanjutkan perkataannya. Dia merasa berat untuk mengatakan isi hatinya, sebab dia sendiri memang masih ragu dengan semua itu. Maksudmu kau khawatir kalau aku punya pacar di Tokyo, kan? Atau kau khawatir aku sudah menikah dengan wanita Jepang? Begitu. Lagi-lagi, Jody mencoba menebak. Rani tidak bersuara. Dia cuma menganggukkan kepalanya dengan agak tersipu. Pada saat yang sama, 2 orang pelayan tampak menghampiri mereka dengan membawa makanan yang telah dipesan tadi. Setelah menata makanan itu di atas meja, kedua pelayan tadi tampak bergegas pergi. Pada saat yang sama, Jody tampak mengambil pisau dan garpu seraya memandang wajah kekasihnya. Jadi benar,
kau mengkhawatirkan hal itu? Tanya Jody melanjutkan pembicaraannya. Rani mengangguk seraya mengambil pisau dan garpu yang tergeletak di hadapannya. Pada saat itu, Jody tampak tertawa geli. Kenapa, Jo? Kenapa kau malah tertawa? Tanya Rani heran. Tentu saja. Bagaimana aku tidak merasa lucu? Kecurigaanmu itu sama sekali tidak beralasan. Rasanya tidak mungkin kalau aku bisa berpaling dari gadis secantik kamu. Apalagi dengan gadis yang sebaik kamu. Percayalah, aku tidak mungkin bisa berpaling darimu. Buktinya, sekarang aku datang menemuimu karena begitu merindukanmu. Terus terang, kaulah satu-satunya wanita yang paling kucintai. Jelas Jody meyakinkan. Rani mengerutkan keningnya. Kau yakin kalau aku akan percaya dengan ucapanmu itu? Tanya gadis itu santai. Soalnya menurut cerita teman-temanku di sekolah, pria itu memang suka berpaling jika jauh dari kekasihnya. Terus apa yang harus kulakukan biar kau percaya? Tanya Jody pasrah. Gak tahu. Oh iya, tadi kan aku bilang mau memberi kejutan untukmu. Nah, kalau begitu sekaranglah saatnya, kata Jody seraya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sakunya. Apa itu, Jo? Tanya Rani penasaran. Ini adalah bukti bahwa aku memang benar-benar mencintaimu, ucap Jody seraya membuka kotak itu dan memberikannya kepada Rani. Saat itu mata Rani langsung terbelalak. Hah? Bukankah itu cincin berlian, Jo? Apakah ini berlian asli, Jo? Tanya Rani seakan tak percaya. Tentu saja asli, masa aku memberikanmu yang imitasi? Ya tidak mungkin lah, jawab Jody meyakinkan. Cincin ini bagus sekali, Jo, tapi aku tidak bisa menerimanya. Terus terang, ini terlalu bagus untukku. Rasanya belum saatnya aku menerima yang seperti ini, tolak Rani. Sudahlah, terima saja. Ini adalah pelambang cinta abadi kita. Tapi, sudahlah, mari kupakaikan. Jody pun segera memakaikan cincin itu di jari manis Rani. Sedangkan Rani tampak menatapnya dengan mata berbinar-binar. Sungguh dia bahagia sekali karena Jody benar-benar mencintainya. Bukti tanda cinta abadi itu kini telah melingkar di jarinya. Terima kasih ya, Jo. Maaf kalau tadi aku sempat mencurigaimu. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian keduanya kembali menyantap makanan masing-masing. Masih di hari yang sama, di sebuah ruangan perkantoran terdapat 8 buah meja kerja yang tertata rapi. Di atas meja-meja itu terdapat sebuah komputer, pesawat telepon, dan beberapa keperluan tulis-menulis. Di salah satu sudut ruangan, terlihat 2 buah kabinet yang berdiri kokoh. Sedangkan di sudut yang lainnya terdapat sebuah mesin fotokopi yang berdampingan dengan sebuah mesin fax. Kini di ruangan itu hanya terlihat 3 orang pegawai yang sedang menyelesaikan tugas-tugasnya. Salah satunya adalah Brandon, yang sedang sibuk menyiapkan laporan. Tak lama kemudian, sekretaris Pak Heru yang bernama Bu Siska terlihat memasuki ruangan. Dia langsung menghampiri Brandon yang terlihat masih saja sibuk. Maaf Pak, tolong disusun berkas-berkas ini, pintanya seraya menyodorkan beberapa buah map kepada Brandon. Brandon yang agak terkejut dengan kedatangan Bu Siska tampak mengatur posisi duduknya. Kemudian dengan segera dia mengambil map-map yang disodorkan itu. Saya harap besok sudah selesai ya Pak, sambung Bu Siska berharap. Brandon tidak berkata apa-apa, dia tampak membaca tulisan yang tertera di muka map itu. Maaf Bu, bukankah berkas-berkas ini seharusnya diserahkan ke Pak Heru? Iya, saya tahu. Tapi Pak Heru sendiri yang menyuruh saya menyerahkan ke Bapak. Kalau Bapak tidak mau, ya tidak usah dikerjakan. Tapi ingat, Bapak akan menanggung segala akibatnya. Oh, kalau begitu, baiklah Bu. Saya akan mengerjakannya secepat mungkin. Janji Brandon seraya mengatur kembali map-map itu dengan meletakkannya di atas meja. Jangan lupa, besok kau sendiri yang menyerahkannya kepada saya. Tapi Bu, belum sempat Brandon menyelesaikan kalimatnya, Bu Siska langsung memotong. Maaf,
sekarang saya tidak punya banyak waktu, permisi. Pamit wanita itu seraya beranjak pergi dengan sikap berjalan yang begitu angkuh. Brandon tampak geleng-geleng kepala seraya bersandar di kursinya, sedangkan kedua matanya terus memperhatikan kepergian Bu Siska. Ketika Brandon akan memulai bekerja kembali, tiba-tiba HP-nya yang tergeletak di atas meja berdering. Ini nomor siapa? Tanya Brandon heran, lantas dengan segera dia mengangkat telepon itu. Ya, halo, sapanya. Ayah, suara Rani tiba-tiba terdengar di seberang sana. Oh, kau nak, ayah kira siapa? Ngomong-ngomong kau pakai HP siapa? HP teman ya, soalnya HP Rani lagi lowbat. Oh begitu. Oh iya, ngomong-ngomong kau lagi di mana sayang? Rani lagi di restoran sama teman. Oh iya, sebenarnya siapa temanmu itu? Pokoknya teman. Ya sudah, ngomong-ngomong kapan kau pulang? Ya mungkin sebentar lagi, tapi Rani tidak langsung pulang ke rumah. Rani mau menjemput ayah. Tidak usah sayang, ayah bisa pulang sendiri. Lagi pula, bukankah kau lelah? Sebaiknya kau langsung pulang saja. Enggak ayah, pokoknya Rani mau jemput ayah. Oke lah kalau begitu, ayah akan menunggumu. Terima kasih ayah, kalau begitu sudah dulu ya. Sampai nanti. Kini Rani tampak memandang Jody sambil tersenyum manis. Ini Jo, terima kasih ya. Ucapnya seraya menyerahkan HP milik pemuda itu. Bagaimana, jadi menjemput ayahmu? Rani mengangguk seraya tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita berangkat. Ajak Jody seraya bangkit dari duduknya dan langsung menggandeng Rani. Tak lama kemudian, kedua muda-mudi itu sudah keluar restoran. Kini mereka sedang menuju ke mobil yang diparkir tak jauh dari pintu masuk. Setibanya di mobil, Jody langsung membukakan pintu untuk kekasihnya. Setelah itu, dia pun bergegas masuk dan langsung memacu mobilnya menuju ke kantor Brandon. Di perjalanan, Rani tampak senyum-senyum sendirian. Dia sangat gembira karena akan menjemput ayahnya bersama sang pujaan hati. Sedangkan Jody terus memperhatikan jalan dan sekali-kali menatap wajah Rani yang masih saja terlihat ceria. Kau tampak senang sekali sayang. Tentu saja, aku sudah membayangkan bagaimana kebahagiaan ayah ketika melihatmu nanti. Oh gitu. Sedan mewah yang dikemudikan Jody terus melaju menyusuri jalan raya. Ketika sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Jody membelokkan mobilnya ke sebuah jalan alternatif. Kau lewat sini Jo? Tenang, aku cuma mau menghindari kemacetan. Aku hafal benar dengan seluk-beluk jalan di sini. Nanti kita juga akan kembali lagi ke jalan utama. Oh begitu, syukurlah. Itu artinya kita bisa menjemput ayah lebih cepat dong. Tiba-tiba, mobil mewah itu berhenti di depan sebuah penginapan. Mengetahui itu, Rani langsung bereaksi. Kenapa berhenti di sini, Jo? Sebentar ya, aku mau menemui seseorang yang menginap di sini. Rani tampak berpikir, kemudian menatap kekasihnya seraya tersenyum. Jangan lama-lama ya, aku janji. Ucap Jody seraya mengacungkan kedua jarinya. Setelah itu, dia segera melangkah memasuki penginapan. Benar saja, beberapa menit kemudian Jody sudah kembali. Kemudian, dia langsung duduk di sisi kekasihnya. Tak lama kan? Tanyanya seraya tersenyum. Rani tampak mengangguk. Memangnya siapa sih Jo? Rekan bisnis ayahku. Tadi pagi ayah memintaku untuk menyampaikan sebuah amanat. Tapi karena tadi pagi orang itu ada kesibukan, akhirnya dia memintaku untuk menemuinya di sini. Pada waktu ini, Rani tidak bertanya-tanya lagi. Dia percaya dengan semua ucapan kekasihnya. Tak lama kemudian, sedan mewah yang mereka tumpangi sudah kembali ke jalan utama. Jody terus mengemudikan mobilnya. Sejenak dia melirik ke arah Rani. Dilihatnya wajah gadis itu tampak begitu mempesona. Dalam hati dia berkata, "Kau benar-benar cantik sayang. Malam ini kau pasti tidak mungkin bisa menolak keinginanku. Soalnya obat perangsang yang kudapat dari temanku sangat manjur." Pemuda itu terus memikirkan niat jahatnya. Sementara itu, sedan mewah yang mereka tumpangi terus melaju.
merayap dalam kemacetan yang memang sudah menjadi rutinitas ibu kota. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sedan mewah itu tiba di kantor Brandon. Ketika Jody baru memarkirkan mobilnya, tiba-tiba terdengar nada lagu Pretty Woman dari HP yang ada di saku bajunya. Pada saat itu, Rani tampak memandang wajah Jody dengan penuh tanda tanya. Sebab nada kali ini berbeda dengan nada yang sebelumnya pernah didengarnya. Siapa sih yang menelpon Jody dengan nada spesial ini? Tanyanya dalam hati. Jody tampak memandang Rani dengan sedikit gugup. Kemudian dia segera menerima telepon yang masuk itu. Halo Jo, terdengar suara seorang gadis yang ternyata teman sekelasnya ketika masih di SMA dulu. Kau sedang apa? Apakah aku mengganggumu? Tanya gadis itu kemudian. Oh tidak, kau sama sekali tidak menggangguku. Saat ini aku sedang bersama Rani, menunggu ayahnya pulang, jawab Jody. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Saat itu Rani memandang Jody dengan penuh curiga. Sedangkan Jody tampak meliriknya seraya tersenyum. Iya, suara Jody kembali terdengar. Baik, katanya kemudian. Oh ya, bagaimana kabar sepupumu itu? Tanya gadis itu lagi. Baik juga. Oh iya, sampaikan salamku untuknya ya. Iya, akan kusampaikan. Oke deh, thanks ya, bye. Ucap gadis itu mengakhiri pembicaraan. Siapa sih? Tanya Rani tiba-tiba. Teman lama, wanita. Jody mengangguk. Oh iya, tadi dia titip salam untukmu. Loh, apa dia mengenalku? Tentu saja, selama ini aku kan selalu jujur pada siapa saja, termasuk pada temanku itu. Waktu itu dia pernah melihat kita jalan berdua. Lalu aku memberitahunya kalau kau adalah pacarku yang paling kusayangi. Rani tersipu mendengar perkataan Jody barusan. Kemudian dia memandang ke arah pintu kantor memperhatikan pegawai yang keluar masuk. Biasanya ayahmu pulang jam berapa? Biasanya jam segini udah keluar sih. Keduanya terus menunggu sambil berbincang-bincang. Sementara itu di ruang kantor, Brandon terlihat sedang menyimpan berkas kerjanya di laci meja bagian bawah. Ketika baru menutup laci, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sepasang kaki wanita yang dilihatnya tengah berdiri di depan meja kerjanya. Sepasang kaki itu mengenakan selop hitam yang terbuat dari kulit buaya. Perlahan Brandon mengangkat kepala untuk melihat wanita yang berdiri di hadapannya. Ternyata wanita itu sudah berusia separuh baya. Penampilannya terlihat begitu rapi dan tampak berwibawa. Dengan segera Brandon berdiri tegak di hadapan wanita itu. Selamat sore Bu, ucapnya sopan. Rupanya Brandon sedang berhadapan dengan atasannya yang selama ini paling dihormati. Bapak belum pulang? Sebentar lagi. Saat ini saya masih sibuk beres-beres, Bu. Kini sang atasan tampak mengambil sebuah map berwarna hijau yang masih tergeletak di atas meja. Kemudian memperhatikan tulisan di muka map dan melihat isinya. Loh, kenapa ini ada di sini? Tanyanya heran. Saya akan menyelesaikannya di rumah, Bu. Bukan itu maksudku. Lihat ini kan berkas yang saya tugaskan kepada Pak Heru. Kenapa berkas ini bisa ada di kamu? Aduh Bu, saya mohon maaf. Bu Siska yang menyuruh saya untuk mengerjakannya, jawab Brandon terus terang. Sekarang di mana Bu Siska? Tanya atasannya yang terlihat agak marah. Sudah pulang Bu. Sang atasan tampak mengerutkan kening, kemudian kembali berkata, kau tahu, sebenarnya berkas ini tidak boleh diketahui oleh pegawai sepertimu. Tapi tidak apalah, sudah terlanjur, kau kerjakan saja berkas ini dengan baik. Besok langsung kau serahkan padaku ya. Oh iya, sekalian tolong bilang sama Bu Siska agar menemui saya besok jam 10. Baik Bu. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Selamat sore. Selamat sore Bu, ucap Brandon seraya memperhatikan atasannya melangkah pergi. Kini Brandon tampak gelisah. Di benaknya terlintas berbagai hal yang akan dihadapinya besok. Aduh,
Hampir saja aku lupa, kata Brandon tiba-tiba teringat dengan putrinya yang akan datang menjemput. Mungkin saat ini Rani sedang menungguku. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat menemuinya, gumam Brandon seraya membereskan map-map di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas kantor. Kemudian dengan terburu-buru dia melangkah keluar. Sementara itu di dalam mobil, Rani tampak gelisah. Dia terus memikirkan ayahnya. Apa yang sedang beliau lakukan di ruang kerjanya ya? Tanya gadis itu di dalam hati. Namun ketika melihat sang ayah keluar gedung, Rani pun langsung gembira. Itu ayahku, Jo. Kemudian dengan segera gadis itu keluar mobil dan berlari menghampiri ayahnya. Kini keduanya sudah saling bertatap muka. Ayah kok lama sekali sih? Tanya Rani seraya menggandeng lengan ayahnya. Oh, tadi masih ada pekerjaan yang mesti ayah selesaikan. Oh iya, kau kesini dengan siapa? Rani tidak menjawab. Dia terus menggandeng lengan ayahnya menuju ke mobil. Setelah mereka mendekat, Jody tampak keluar dari mobil dan melangkah menghampiri mereka. Selamat sore, Pak, ucap Jody seraya mengelurkan tangannya untuk berjabatan. Jody? Kau Jody kan? Apa kabar, nak? Tanya Brandon seraya berjabat tangan dengan pemuda itu. Baik, Pak. Brandon benar-benar mendapat kejutan dengan hadirnya pemuda itu. Dan dia tidak menyangka kalau Jody lah yang akan datang bersama putrinya. Kini Brandon menatap Jody dengan segala kerinduannya. Kemudian keduanya tampak saling berpandangan dengan senyum di bibir masing-masing. Tak lama kemudian, Jody tampak membukakan pintu belakang untuk Brandon. Silahkan, Pak, ucapnya ramah. Setelah itu dia tampak membukakan pintu depan untuk Rani. Setelah gadis itu masuk, Jody pun bergegas masuk. Kini dia sudah duduk di depan kemudinya seraya tersenyum kepada gadis yang duduk di sampingnya. Pada saat itu, Rani tampak tersipu dibuatnya. Akhirnya sedan mewah yang mereka tumpangi segera melaju ke rumah Brandon. Setibanya di tempat tujuan, Jody tampak memarkirkan mobilnya di pekarangan dan bergegas membukakan pintu untuk Brandon. Tanpa menunggu dibukakan, Rani segera keluar mobil dan bergegas membukakan pintu rumahnya. Tak lama kemudian, ketiganya tampak sudah memasuki rumah. Kini Brandon dan Jody sudah duduk di ruang tamu. Mereka tampak berbincang-bincang dengan akrabnya. Pada saat itu, Rani sedang berada di dapur untuk membuatkan minum. Oh iya, nak Jody, bagaimana kuliahmu di Tokyo? Kuliah saya lancar, Pak. Kapan selesainya? Kira-kira 1 tahun lagi, Pak. Oh, Brandon menatap Jody dengan bangga. Pada saat yang sama, Rani sudah kembali dengan membawa baki yang berisi 2 gelas minuman dan beberapa makanan kecil. Kemudian menyuguhkannya kepada mereka. Ini tehnya, ya, ucapnya kepada Brandon. Silahkan, Jo, ucapnya kepada Jody. Lalu dari bibir gadis itu tampak tersebar senyum kehangatan. Jody menatap Rani sejenak, kemudian tersenyum kepadanya. Terima kasih, sayang. Sebentar ya, Jo, aku ganti baju dulu. Sejenak, Jody memperhatikan kepergiannya. Kemudian dia kembali memandang ke arah Brandon. Oh iya, Pak, apa kebun Bapak masih menghasilkan? Tanya Jody perihal kebun yang ada di belakang rumah. Wah, sekarang hasilnya sedikit. Soalnya saya udah jarang mengurus. Sekarang yang ada cuman tinggal pohon pepaya dan singkong. Hasilnya pun cuman untuk makan sendiri. Oh iya, nak, silahkan tehnya diminum. Makanannya juga dicoba dicicipin. Jody segera menengguk minumannya, kemudian disusul dengan mencicipi makanan ringan yang sebenarnya tidak dia sukai. Pada saat yang sama, Rani tampak sudah kembali dengan membawa segelas minuman untuk dirinya sendiri. Kini, dia sudah duduk di sebelah Jody dan mengajaknya berbincang-bincang. Sementara itu, Brandon tampak memandang keduanya dengan perasaan bahagia. Menurut dia, keduanya tampak begitu serasi. Ketika Brandon sedang memperhatikan keduanya, mendadak dia dikejutkan oleh sosok istrinya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang kedua muda-mudi itu. Dia tampak mengenakan gaun putih polos dengan rambut panjang yang tergerai.
sedangkan wajahnya yang pucat tampak begitu marah. Saat itu Brandon terlihat kebingungan. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa sosok istrinya tiba-tiba muncul dengan wajah semarah itu. "Ada apa ya?" tanya Rani yang melihat wajah ayahnya tampak begitu tegang. Brandon tidak menjawab, dia terus menatap sosok istrinya yang masih berdiri dengan tangan terkepal. Saat itu Rani langsung menoleh ke belakang, melihat apa yang sedang ditatap ayahnya. Namun, dia tidak melihat suatu apapun yang mencurigakan. Tiba-tiba Brandon beranjak dari tempat duduknya, kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Jody yang melihat Brandon seperti itu tampak mengerutkan kening. "Kenapa dengan ayahmu, sayang?" Saat itu, Rani tidak menjawab. Dia tampak memperhatikan ayahnya yang sedang melangkah ke ruang tengah. "Sebentar ya," katanya seraya bergegas menyusul sang ayah. Setibanya di ruang tengah, "Ayah kemana ya?" tanya gadis itu di dalam hati sambil terus celingukan mencari-cari sang ayah. Kini gadis itu sedang melangkah ke kamar ayahnya. "Ya, ayah," panggilnya seraya mengetuk pintu kamar yang tampak tertutup rapat. Karena tak juga mendengar jawaban, akhirnya Rani membuka pintu kamar dan ternyata sang ayah juga tidak ada di ruangan itu. Ayah kemana sih?" gumamnya seraya melangkah pergi. "Ya, ayah. Ayah di mana?" Rani kembali memanggil-manggil ayahnya. Suaranya semakin keras terdengar. Rani merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ayahnya. Kemudian dia segera mencarinya hampir ke semua ruangan. Ketika tiba di dapur, dia melihat pintu belakang tampak terbuka lebar. Melihat itu, Rani pun segera keluar dan berteriak-teriak memanggil ayahnya. Teriakannya terdengar keras, bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Sementara itu, Jody tampak sedang termenung di ruang tamu. Apakah setan telah memberikan kesempatan untuk memulai segala rencanaku? Baiklah kalau begitu. Sekarang juga aku akan memanfaatkan kesempatan ini, katanya dalam hati seraya menuangkan obat perangsang ke dalam minuman Rani. Setelah itu, dia kembali menunggu. Setelah lama menunggu, kesabarannya pun mulai habis. Kenapa Rani belum juga kembali? Kalau begitu sebaiknya kususul sajalah, gumamnya seraya beranjak pergi. Bersamaan dengan itu, Rani baru saja kembali dari mencari ayahnya. Kini dia sedang berada di dapur sambil menangis sedih. Saat itu dia benar-benar sudah kehilangan dan mengkhawatirkan ayahnya. Rani terus menangis dan menangis. Air matanya tak kunjung berhenti membasahi pipinya. "Rani!" seru Jody tiba-tiba seraya menghampiri kekasihnya. Kini dia tampak memegang kedua bahu Rani dan menatapnya dengan hangat. "Apa yang telah terjadi, sayang?" Rani tidak menjawab. Dia membalas tatapan Jody sambil terus menangis. Lalu dengan serta-merta dia memeluknya erat. "Sebenarnya ada apa sih, sayang?" Rani masih tidak menjawab. Dia terus saja menangis di pelukan kekasihnya. Sementara itu, di pemakaman, Brandon tampak sedang memohon-mohon di pusaran makam istrinya. "Jangan kau ganggu dia ya nak, jangan. Aku mohon, janganlah kau mengganggu dia. Dia itu anak kita. Apakah kau tidak sayang padanya? Padahal masih jelas terbayang di benakku akan masa-masa indah bersamamu. Masa-masa indah di mana kau begitu menyayanginya, dan pada saat itu kulihat Rani begitu bahagia mendapatkan belayan lembut dari seorang ibu yang begitu mencintainya. Tapi kenapa? Kenapa sekarang kau mau mengganggu ketentramannya? Kenapa kau hadir di dunia yang seharusnya bukan tempatmu? Kenapa? Aku mohon, janganlah kau mengganggu dia Yana, jangan." Pinta Brandon berkali-kali sambil terus menangis di pusaran makam istrinya. Brandon terus bersimpuh sambil memeluk makam istrinya. Sementara itu di ruang dapur, Rani masih saja menangis di pelukan Jody. Sedangkan Jody tampak membelainya dengan penuh kasih sayang. "Sudahlah sayang, tabahkan hatimu," ucap pemuda itu seraya mengecup kening Rani. Tiba-tiba, brak! Mereka tersentak kaget ketika mendengar daun pintu yang ditutup dengan kerasnya. Saat itu Rani tampak ketakutan.
bulu kuduknya seketika berdiri dan jantungnya langsung berdebar kencang. Kini dia semakin merapatkan pelukannya ke tubuh sang kekasih tercinta. Jody yang juga merasa takut berusaha untuk tetap tenang. Dia tak mau rasa takutnya itu diketahui oleh Rani. "Tenanglah sayang. Tadi itu paling cuman angin yang bertiup kencang," katanya seraya kembali mengecup kening kekasihnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba pintu yang tertutup tadi kembali terbuka lebar, disusul dengan angin kencang yang berhembus memasuki ruangan. Suaranya terdengar menderu-deru dan membuat keduanya semakin ketakutan. Sambil tetap mendekap Rani, Jody segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. "Nah, benar kan? Tadi itu cuman angin. Kalau sudah terkunci seperti sekarang, pintu tidak akan mungkin bisa terbuka lagi," katanya seraya menatap Rani dengan hangat. Rani tampak lega, lalu dia tersenyum seraya menyandarkan kepalanya di dada sang kekasih. Mendadak benda-benda yang ada di ruangan itu tampak bergerak-gerak. Kemudian disusul dengan pecahnya gelas dan piring yang berhamburan ke lantai. Pintu yang tadi telah terkunci mendadak terbuka lagi, bersamaan dengan hembusan angin yang kembali masuk dengan suaranya yang kian menderu-deru. Saat itu, Rani langsung menjerit histeris seraya menutup kedua telinganya. Kemudian segera berlari meninggalkan ruangan itu. Jody yang juga sangat ketakutan segera berlari mengikuti kekasihnya ke arah ruang tamu. Tak lama kemudian, keduanya sudah berada di ruang tamu. Rani yang masih sangat ketakutan segera memeluk Jody dengan erat. Dia memeluk seakan tak mau melepaskannya lagi. Jody sendiri masih terus diselimuti ketakutan. Sungguh dia tidak menduga akan mengalami kejadian itu. Namun lagi-lagi dia berusaha untuk tetap tenang. Kini pemuda itu mencoba untuk menenangkan kekasihnya. "Tenanglah sayang, mungkin tadi itu cuma gempa ringan. Selama di Jepang aku juga sering mengalami gempa yang seperti barusan," jelasnya seraya mengusap-ngusap punggung Rani. "Tapi Jo, kenapa hal itu cuma terjadi di dapur? Kau lihat sendiri kan, di ruangan ini sama sekali tidak ada apa-apa." Jody tidak bisa menjelaskan hal itu, namun dia tetap berusaha untuk membuat Rani menjadi tenang. "Sudahlah sayang, sekarang kau duduk dulu," kata Jody seraya membantu kekasihnya untuk duduk di sofa. "Nah, sekarang sebaiknya kamu minum dulu," katanya lagi seraya mengambilkan minuman milik Rani yang telah diberi obat perangsang. Pada saat yang sama, tiba-tiba gelas yang berada di genggaman Jody seperti ada yang menepis. Tak ayal gelas itu langsung jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Saat itu Rani langsung kaget dibuatnya. "Ada apa, Jo?" "Entahlah, aku tak mengerti," jawab Jody seraya menatap ke lantai melihat pecahan gelas yang tampak berserakan. Mengetahui itu, Jody segera mengambil sapu yang tersandar di balik pintu dan mencoba untuk membersihkannya. "Sebenarnya apa yang telah terjadi, Jo?" tanya Rani lagi seraya bangkit dari tempat duduknya. Jody tidak segera menjawab. Dia tampak menghampiri Rani dan menatapnya dengan penuh rasa cemas. "Sayang, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini," ucap pemuda itu datar. "Apa maksudmu, Jo? Aku merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya semua ini ulah tukang sihir yang tidak menyukai keberadaan kita," jawab Jody seraya melihat ke sekelilingnya. "Kau jangan membuatku semakin takut, Jo." Belum sempat Jody berkata-kata, tiba-tiba brak! Pintu depan tampak terbuka lebar dengan disertai angin yang terus berhembus kencang. Seketika Jody dan Rani menatap ke arah pintu. Saat itu mata mereka tampak memicing menahan hembusan angin yang begitu kencang. Rambut mereka pun tampak berumbai-umbai diterpa angin yang semakin membesar. Kini keduanya semakin merapatkan pelukan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba semua lampu di rumah itu mendadak padam. Saat itu Rani langsung menjerit histeris. Dia tampak ketakutan di dalam gelap yang mencekam. Sementara itu, Jody berusaha mengendalikan rasa takutnya. "Ayo kita segera keluar sayang," ajaknya seraya menggandeng lengan Rani. Kini keduanya melangkah menuju teras sambil terus bergandengan tangan. Mereka terus melangkah melawan arus angin yang semakin kencang. Setibanya di teras depan, "Kau tunggu di sini sayang,"
pinta Jody seraya menyuruh Rani untuk berpegangan pada pilar penyangga. Rani menurut, dia segera berpegangan pada pilar dan berusaha keras agar tidak terbawa arus angin. Pada saat yang sama, Jody mulai melangkah melawan arus angin yang terus menerpanya. Dia berniat masuk ke dalam mobil untuk mengambil alat penerangan yang tersimpan di laci. Jody terus berusaha mendekati mobilnya dengan berjuang keras melawan arus angin yang semakin keras menerpa. Saat itu tangan kanannya tampak menyiku melindungi kedua matanya. Kini pemuda itu sudah berhasil menempuh separuh jalan dan dia masih terus melangkah melawan arus angin yang seakan mendorongnya agar tidak mendekati mobil. Sementara itu, Rani hanya bisa mengawasinya sambil terus berpegangan pada pilar penyangga rumah. Tiba-tiba saja gadis itu terpekik. Dilihatnya sang kekasih mendadak jatuh dan terseret di atas tanah. Melihat itu, seketika Rani menggigit bibirnya. Kedua alisnya tampak merapat cemas. Kini gadis itu melihat kekasihnya sedang berusaha bangkit. Sayup-sayup terdengar rintihan kekasihnya akibat cedera yang diderita pemuda itu. Suasana semakin menakutkan dan kian mencekam. Dengan perasaan takut dan kecemasan yang semakin menjadi-jadi, Rani terus memperhatikan kekasihnya. Sementara itu, Jody sudah melangkah kembali dengan mengerahkan segala kemampuannya. Jody terus berusaha mendekati mobilnya yang kini sudah tidak begitu jauh. Saat itu, dilihatnya mobil itu tampak bergoyang-goyang tertiup angin. Setelah berusaha keras, akhirnya Jody berhasil menggapai pintu mobil dan segera masuk. Keadaan di dalam agak gelap dan entah kenapa lampu kabinnya tidak bisa dinyalakan. Kini Jody sedang berusaha mencari alat penerangan yang tersimpan di laci. Dengan tangan kirinya, pemuda itu tampak meraba isi laci satu persatu. Setelah menemukan apa yang dicarinya, pemuda itu segera kembali ke tempat Rani. Saat itu, Jody tampak kelelahan dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Namun belum sampai dia mendekati Rani, tiba-tiba saja sebuah bayangan putih melesat cepat dan menabraknya dengan keras sekali. Tak ayal, tubuh pemuda itu langsung terhempas ke tanah dan menimpa sebuah benda keras. Suara teriakannya terdengar keras bersamaan dengan jeritan Rani yang ketakutan menyaksikan kejadian itu. Rani terus memperhatikan Jody dan merasa khawatir dengan keadaannya. Kini dilihatnya pemuda itu tampak berusaha bangkit kembali. Dan sesekali terdengar rintihan kesakitan di bibirnya yang tipis. Rupanya pemuda itu mengalami cedera di punggung. Lantaran tulang belakangnya sempat terbentur sebuah batu ketika terjatuh tadi. Tak lama kemudian, dia sudah melangkah kembali. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba angin kencang berhenti dengan sendirinya. Kemudian disusul dengan menyalanya lampu-lampu di semua ruangan. Kini Jody sudah berdiri di hadapan Rani sambil terduduk lemas. "Kau tidak apa-apa, Jo?" Jody tidak menjawab. Dia cuma memandang Rani dengan wajah yang begitu tegang. Saat itu, Rani melihat bibir pemuda itu tampak mengeluarkan darah. Lalu, dengan serta-merta gadis itu mencoba membersihkannya. Ketika Rani hendak menyentuh luka itu, tiba-tiba Jody menepisnya dengan keras sekali seraya mundur selangkah. Seketika Rani tersentak. Dia benar-benar terkejut akan perlakuan itu. "Ada apa denganmu, Jo? Kenapa kau seperti ini?" Jody tidak menjawab. Dia tampak mengangkat kepalanya dengan sangat perlahan. Kemudian menatap Rani dengan penuh curiga. "Di mana ayahmu?" tanya pemuda itu dengan nada membentak. Lagi-lagi Rani tersentak. Sungguh dia tidak menyangka kalau Jody telah bicara kasar padanya. "Kenapa, Jo? Kenapa kau marah kepadaku?" tanya gadis itu seraya menatap mata Jody dengan penuh tanda tanya. Oke, segini dulu part ketiga dari cerita misteri kehadiran arwah. Karena durasinya udah kepanjangan, nanti gua bakal lanjutin ke part keempatnya ya. Jadi di setiap partnya itu gua batasin 30 menit lah, 30 menit something gitu kan. Jadi nggak kelamaan juga. Ya udah, segini aja konten gue ceritain kali ini. Nanti disambung lagi di part keempat. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ceritanya, nyalain juga loncengnya. Follow juga sosial media gua ada di Twitter dan Instagram. Bisa juga email ke gua kalau misalnya lu ada cerita horor yang menarik gitu kan. Kalaupun nggak cerita horor, cerita yang menarik lah pokoknya. Ya udah,
Gitu aja, jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.